teman-teman semua, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman yang ada di Nusantara. Saat ini saya sedang berada di jalan atau jalur menuju ke IKN, titik pusat dari pemerintahan Nusantara yang baru. Ini adalah arah dari Simpang Petung. Nah, seperti inilah penampakan dari jalan yang akan kita lalui menuju ke titik nol. Dari kejauhan tampak seperti ini, teman-teman. Ini adalah perbukitan yang masih dikelilingi oleh pepohonan. Jadi di sini itu jalannya sudah bagus sampai ke IKN. Kita akan melihat atau kita akan menyaksikan apa aja sih yang ada di IKN ini, atau suasananya seperti apa ya teman-teman. Jadi jalan di sini itu sudah bagus ya. Kalau tahun-tahun yang lalu sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Nusantara, jalan di sini rusak parah ya guys. Namun sekarang kondisinya sudah 100% sudah berubah, karena di sini jalan adalah akses utama. Nah, yang sekarang sudah kalian lihat kondisinya sudah mulus jalannya. Hanya ada beberapa yang mungkin rusak, tapi nggak separah dulu ya teman-teman. Nah, di sini juga rumahnya itu masih jarang sekali, karena nanti hanya ada beberapa titik rumah, karena jaraknya yang masih jauh-jauh guys. Nah, itu adalah jalanan yang kita lewatin ini guys. Jadi jalanannya itu tanjakan dan juga turunan, karena kondisi dari Kalimantan ini yang kebanyakan perbukitan ya guys. Kita akan menuju ke IKN atau titik dari pusat pemerintahan ibu kota Nusantara ini guys. Jadi nanti kita akan coba lihat pembangunan yang sedang dikerjakan di IKN itu guys. Kita lanjutkan perjalanan sambil kita melihat perubahan apa saja yang ada di ibu kota Nusantara ini ya guys. Terutama ini adalah di daerah Sepaku. Nah, menurut informasi pembangunan di sekitar IKN ini sudah banyak berubah guys, karena tidak hanya di dalam inti dari pemerintahan IKN, namun di sekitar dari IKN atau warga sekitar juga melakukan pembangunan. Kalau yang ini adalah area atau tempat dibangunkannya Istana Wakil Presiden ya teman-teman. Jadi disinilah tempat kantor dan pendukung lainnya untuk Istana Wakil Presiden ini guys. Nah, itu adalah jalannya masuk ke dalam. Nah, itu adalah mobil-mobil pengangkut
material untuk bangunan. Kalau untuk titik 0 dan Istana Presiden serta yang lainnya itu masih ada di depan ya guys, sekitar jarak kurang lebih 5 kilo. Terus kalau kalian bertanya, loh kenapa Istana Wakil Presiden dan Istana Presiden tempatnya terpisah atau jaraknya berjauhan? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan alasannya mengapa Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden ditempatkan terpisah di IKN ini, karena ini lebih terkait dengan masalah keamanan ya teman-teman. Menurut Kementerian PUPR, kalau Istana Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu, maka nanti ketika ada bahaya, kedua istana ini bisa terancam. Dengan demikian, mengapa dilakukan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden? Karena alasan keamanan ya guys. Untuk luas dari Istana Wakil Presiden ini nanti lahannya seluas 14,8 hektar. Untuk Istana Wakil Presiden di IKN ini sendiri terbagi dalam 5 zonasi utama. Salah satunya adalah kawasan dan gedung Istana Wakil Presiden yang mencerminkan tempat Wakil Presiden beraktivitas, mulai dari istana, tempat bekerja, dan menerima tamu-tamu negara, rumah kediaman, gedung pengamanan pas pampres, dan fasilitas ibadah berupa masjid. Sebagai tempat kedudukan orang kedua di Indonesia sebagai sebuah simbol negara, istana ini dirancang sebagai representasi negara dengan kewibawaan, ketegasan, dan keadilan. Selanjutnya, fungsi kelengkapan seperti komplek gedung kesekretariatan Wapres, gedung kantor, dan rumah dinas Wapres ditempatkan di sisi utara barat laut. Seperti inilah teman-teman istana dari Wakil Presiden yang ada di IKN ini. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti video aku. Kita melihat pembangunan yang ada di IKN ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih.